Halo sahabat Alcher Film, apa kabar kalian? Kali ini saya akan mengajak kalian bernostalgia lagi dengan alur cerita film terbaru dari Alcher Film. Film ini berkisahkan kedua wanita di sebuah kamar hotel, tepatnya di pusat kota Roma. Hotel ini berfungsi sebagai tempat bagi dua wanita muda, yang baru saja berkenalan untuk melakukan petualangan fisik, yang menyentuh jiwa mereka. Sebelum penasaran kita langsung saja ke alur filmnya. Sebelum itu jangan lupa bagi penonton baru, jangan lupa subscribe. Kalau banyak penonton, banyak subscribe, saya tambah bersemangat untuk membuat alur cerita film. Terima kasih sahabatku yang sudah subscribe, dilancarkan rezekinya. Di scene pertama diperlihatkan kedua gadis muda yang sangat cantik-cantik. Yang berambut pendek namanya Alba, dan yang berambut panjang, namanya Natasha. Keduanya baru selesai minum di bar, dan hendak pulang ke rumah masing-masing. Namun di tengah jalan, Alba meminta Natasha untuk mampir, duduk sambil minum di kamar hotelnya Alba. Natasha awalnya nggak mau, tapi dengan rayuan Alba, Natasha pun menyetujuinya. Mereka berdua ke kamar Alba. Sambil minum anggur, Natasha diajak ke balkon untuk berbincang-bincang. Mereka berbincang dari musim panas sampai di kalimat malam ini terakhirnya Natasha di Roma. Ucap Natasha. Alba pun mendekat, memegang tangan Natasha dan berkata sebelum balik ke Rusia. Kita menikmati sepuasnya dulu di sini. Dan adegan bertukar air liur pun terjadi. Namun tidak begitu lama. Natasha tersadar dan menolaknya. Alba terkejut dan bertanya kenapa. Natasha pun menjawab ini kali pertama dia berciuman dengan wanita, dengan rasa canggung. Dengan tak pikir lama, Natasha berkata kepada Alba, apakah kamu mau melihat aku telanjang? Alba pun menjawab, dengan senang hati. Alba menyuruh Natasha membuka pakaiannya di dalam kamar. Sambil membuka pakaian, Natasha terdiam dan menyuruh Alba untuk membuka untuknya. Disitulah mereka saling buka-bukaan dan tidur sama-sama. Alba mencoba untuk merangsang Natasha namun Natasha menolak dan rasa tidak nyaman. Di scene ini mereka berdua hanya tidur tanpa berbuat enak-enak. Alba menyuruh Natasha ambil handphonenya di bawah kasur, dan Alba membuka peta, dan menyuruh Natasha perlihatkan di mana hotel Natasha. Namun, di situ Natasha mulai sadar kalau peta itu adalah peta dulu, waktu zaman Kekaisaran Roma. Dia merasakan kalau Alba mempermainkannya. Dan sementara Natasha bingung dengan Alba, dan kamar hotelnya, Alba memandangi Natasha dengan tatapan penuh gairah, dengan tubuh telanjangnya. Karena sudah tidak tahan nafsu melihat buah dada Alba yang begitu menggairahkan. Natasha pun mencium Alba dan membuka pakaiannya sendiri. Mereka berdua pun melakukan enak-enak sampai anuhnya Natasha banjir. Setelah selesai bercumbu, mereka berbincang-bincang dan Natasha pun mengatakan kalau apa yang terjadi sekarang cukup jadi kenangan. Di kamar ini, di hotel ini. Alba pun menjawab selagi kita masih di sini berdua. Ayo kita menikmatinya. Natasha pun berkata semua ini tidak akan mempengaruhi hidupku. Aku punya kehidupan lain dan kamu juga punya kehidupan lain di luar sana. Di scene ini terungkap nama Natasha adalah nama samaran dan si cewek yang ngaku nama Alba ini juga adalah nama samaran. Di mana nama Alba akan dikasih untuk putranya, ketika Alba meninggal di perutnya. Ungkap si cewek berambut pendek. Mereka berdua berbincang, saling membuka kehidupan satu sama lain. Dengan perbincangan yang membuat Alba merasa sedih. Si Natasha ini pun membujuknya dan merayunya untuk bercumbuh lagi. Mereka berbuat lagi tanpa mengenal lelah. Alba mengatakan kepada Natasha, aku akan berikan padamu orgasme terbaik dalam hidupmu. Natasha pun siap dan menikmatinya. Sementara enak-enak, Natasha bertanya ke Alba, apakah kamu punya vibrator? Alba menjawab tidak. Dan Natasha pun menyuruh Alba untuk memasukkan botol anggur ke kemaluannya. Namun tidak diizinkan Alba. Natasha pun mengatakan kalau aku lebih suka sama lelaki. Alba mengatakan wanita kalau sudah satu kali lesbi dia tak akan ingin dengan lelaki lagi. Natasha pun jawab itu tidak akan pernah terjadi. Dia lebih suka lawan jenis.
Alba kesal dan menelepon Max si pegawai hotel untuk menanyakan vibrator, namun Max menjawab tidak mempunyai barang-barang begituan. Alba pun lanjut dengan menggunakan botol merayu Natasha, namun pada saat mau memasukkan ke ruang kenikmatan tiba-tiba, si pegawai hotel mengetok pintu. Max datang menawarkan mentimun hangat pengganti vibrator, dan katanya ini steril. Tapi kata si Alba, temanya lebih suka botol anggur. Tiba-tiba Max berkata, apakah kalian minat main bertiga? Dan Natasha pun berkata, kita tidak inginkan kamu di sini Max. Silakan keluar. Perbincangan lagi guys. Natasha bercerita kalau dia punya kembar, dan kembaran itu adalah pemain tenis terkenal. Pada saat Alba menanyakan apakah dia seperti kamu, Natasha menjawab, tidak. Akulah yang pertama menjadi perempuan. Di mana ayahnya memerkosa dia. Dan adik kembarannya itu juga tahu. Natasha bersedih dan Alba menenangkannya dengan cara memutar TV. Dan mereka berdua pun bernyanyi bersama melepaskan gundah di hati mereka berdua. Selepas itu Alba dan Natasha pun bermain lagi. Kali ini Natasha yang lebih berdominan memainkan permainan. Alba yang menerima semua olahan mantap tari Natasha. Di scene ini Natasha jujur kalau dia akan segera menikah dengan pembimbing tesisnya. Dan dia ungkit lagi kembarannya kalau tidak berada di sampingnya, dia sering carikan di kamar ayahnya. Kembaran yang nama Sasha ada bercumbu dengan ayahnya. Di situ Natasha mulai bergairah seks. Dia sering melihat kembarannya enak-enak denagan ayahnya dan dia mencolok ruang kenikmatannya sendiri. Sambil melihat kembarannya ditusuk oleh batang kayu ke dalam lubang buaya itu. Kenapsuan pun timbul di antara mereka berdua. Dan acara dimulai lagi di kamar mandi. Mereka enak-enak lagi. Terasa dunia dan waktu milik mereka berdua. Pagi tiba mereka sarapan di bawah oleh Max. Selang beberapa menit kembarannya menelepon dia agar segera datang. Untuk mengikuti pernikahan. Natasha pun ingin pergi namun dicegat oleh Alba. Karena sudah terlanjut mencintai Natasha. Natasha memberikan penjelasan yang membuat Alba mengerti kalau hidup bukan hanya diam dan hidup bukan hanya tentang lesbi. Mereka berdamai dan melakukan hal konyol di bak mandi mereka. Dan setelah itu mereka berdua check out dari hotel. Dan tidak pernah ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan bacotan saya. Ini sekian alur cerita Room in Room. Jangan lupa subscribe guys.